akan dibahas di dalam evaluasi proyek. Nah, terus subpokoknya itu adalah lembaga yang melakukan evaluasi proyek apa aja, terus bagaimana aspek-aspek pasar, produksi, dan keuangan untuk bisa melihat proyek tersebut apakah dalam situasi yang baik atau dalam situasi yang tidak baik. Kebutuhan dana dan sumber dana untuk investasi, di sini kita akan melibatkan bagaimana proyek-proyek swasta ataupun proyek yang ada dilakukan oleh pemerintah. Terus di situ juga ada komponen aliran kas dan bagaimana menaksir berbagai komponen aliran kas, dan juga di pokok pembahasan di proyek swasta ataupun proyek pemerintah. Terus ada kriteria penilaian investasi pada proyek. Nah, ini biasanya sebelum menginvestasi harus analisis dulu studi kelayakan proyek ini apakah tepat dilakukan ataupun tidak, karena akan ada pembanding antara kita menginvestasikan uang kita ke proyek tersebut atau kita menginvestasikan uang kita itu ke perbankan. Nah, di situ akan ada hitung-hitungannya. Itu dinamakan net present value atau NPV, ada internal rate of return, ada benefit and cost ratio ataupun BCR atau payback period, ya. Jadi di situ kita akan melihat kapan modal itu akan kembali, apakah ini lebih untung atau tidak, ya. Bagaimana rasionya, benefitnya, ya. Kita akan menghitung itu. Nah, capaian pembelajaran ya untuk evaluasi proyek ini, kompetensi yang ingin dicapai dari mata kuliah evaluasi proyek ini adalah diharapkan mampu mendeskripsikan, ya, menjelaskan dan memiliki pemahaman yang baik tentang konsep evaluasi proyek. Harus tahu dulu nih, evaluasi proyek itu apa sih? Mampu menjelaskan. Nah, sebenarnya mata kuliah ini justru sangat penting di jurusan ilmu ekonomi dan studi pembangunan, karena kemungkinan besar nanti kita akan bersinggungan langsung dengan pemerintah, bersinggungan langsung dengan swasta, sehingga di situ harus diketahui dulu pemahamannya tentang evaluasi proyek ini. Yang kedua, mengilustrasikan dan mendiskusikan kita mampu menggunakan konsep evaluasi proyek dalam menilai rencana bisnis, rencana pembangunan, rencana pemberian kredit ke nasabah, dan segala macamnya. Yang ketiga, mengaplikasikan konsep evaluasi proyek untuk menilai kelayakan proyek yang direncanakan. Nah, ini mengaplikasikan biasanya saya akan kasih juga setelah tes, ya. Setelah tes itu ditambah waktu untuk lab, ya, untuk bisa mengaplikasikan konsep evaluasi proyek untuk menilai sebuah kelayakan proyek itu yang sudah direncanakan. Nah, buat teman-teman di sini yang sudah memiliki usaha, boleh silakan coba dievaluasi apakah proyek tersebut itu layak dilakukan atau tidak. Biasanya kalau di pemerintahan itu kita akan bicara di Badan Perencanaan yang daerah ataupun Bappenas, ya, Badan Perencanaan Nasional. Nah, memang sebelum melakukan perencanaan, dan ini ada hubungannya terkait tentang perencanaan pembangunan, ya. Kalau kita melihat di sektor pemerintah, apabila rencana yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu seperti apa, dikaji, dilihat apakah ini bisa layak atau tidak dilakukan, maka proyek tersebut akan dilakukan, ya. Kalau kita lihat biasanya proyek pemerintah itu muncul, ya, setiap tahun, seperti kayak pembangunan infrastruktur, ya, jalan yang kita lihat sendiri di Pontianak itu biasanya di akhir ujung tahun itu sudah mulai banyak sekali, ya, proyek-proyek yang akan dilakukan, ya. Nah, pengalaman evaluasi proyek, ya, bagi orang yang baru, ya, yang mungkin buat kalian, ya, dulu juga awalnya ini adalah hal yang baru, ya, buat saya. Bagi orang yang baru akan belajar evaluasi proyek, dalam artian tentu bertanya apa yang dimaksud dengan evaluasi proyek dan mengapa harus ada evaluasi proyek, ya. Buka pembahasan di bagian ini bertujuan untuk mengenalkan evaluasi proyek kepada siapa saja yang ingin mempelajari. Melalui penyampaian materi pada bagian ini, diharapkan seorang dapat mengenal dan memahami secara mendalam tentang konsep evaluasi proyek, sehingga akan lebih mudah ketika akan menggunakannya sebagai alat analisis untuk mengkaji berbagai rencana. Jadi evaluasi proyek ini, ya, digunakan sebagai alat analisis, ya.
alat analisis untuk mengkaji berbagai rencana. Jadi tidak hanya di proyek pemerintah, begitu juga dengan proyek swasta. Ya, tadi disebutkan juga bagaimana proyek perbankan. Nah, biasanya juga dihitung tuh. Ya, kalau perbankan, apakah memberikan pinjaman nih kepada si A dengan pendapatan yang sekian, nah, apakah ini sudah layak untuk diberikan pinjaman? Nah, biasanya itu dievaluasi dulu, direncanakan dulu ya tentang konsep evaluasi ini. Dan bagaimana nanti mengkaji nih dananya ada berapa, nanti apa yang harus dihasilkan ya dari proyek swasta ini, pembangunan dan segala macam, apakah ini akan tetap berlanjut dilakukan ataupun tidak. Ya, kalau nanti perencanaannya tidak baik, maka nanti proyek bisa saja gagal ataupun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, sehingga evaluasi ini datang untuk supaya proyek yang dilakukan itu bisa efisien, bisa efektif, bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Nah, baik rencana bisnis oleh para pemilik modal ya. Jadi kalau kalian sudah punya uang ya harus tahu nih apakah saya bermanfaat nih membuat proyek ini atau lebih bermanfaat lagi keuntungan yang saya dapatkan ketika kita menanamkan uang saya di bank ataupun mengikuti sektor-sektor yang lain kan. Nah, biasanya sektor yang tak nampak tuh non-real biasanya Pak lebih baik daripada saya investasikan uang saya di sektor real ya, lebih baik di non-real aja. Sama seperti kayak pembelian saham ya. Nah, biasanya saat ini Bank Indonesia menerbitkan hal itu ya, obligasi dan segala macam. Ya. Terus rencana alokasi dana oleh berbagai pemerintah daerah ya, untuk pembangunan maupun rencana pembiayaan perbankan kepada nasabah yang membutuhkan dana melalui pendekatan proyek. Jadi untuk lebih jelasnya nanti biasanya apa yang akan dilakukan rencana ya, rencana pemerintah daerah di tahun 2021 ini apa saja sih yang ingin dilakukan, setelah apa saja yang ditentukan, apa saja yang ingin dilakukan ya, tergantung nanti skala prioritas mana yang terlebih dahulu supaya bisa membuat percepatan pembangunan ekonomi ya, bisa membuat percepatan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu memang harus dipikirkan oleh pemerintah ya, melalui program-program perencanaan daerah masing-masing ya, karena memang setiap daerah itu memiliki keunikannya. Mana yang harus didahulukan, apakah investasi dulu, apakah infrastruktur dulu, apakah pembangunan pendidikan dulu, atau seperti apa. Nah, itu perlu perencanaan yang sangat-sangat baik, sehingga pendekatan evaluasi proyek ini melihat bahwa apakah yang sudah dilakukan itu sudah baik atau ternyata tidak bermanfaat nih, berarti harus dirubah. Jadi untuk kedepannya harus dirubah. Untuk kedepannya ini sudah dilakukan, tapi ternyata nggak sesuai, terus diperbaiki. Oke, materi pembelajaran di bagian ini terdiri dari pengenalan konsep perencanaan secara umum dan pengenalan konsep evaluasi proyek secara khusus terkait dengan pertanyaan kenapa proyek perlu dievaluasi, dan tujuan dan kegunaan dilakukan evaluasi proyek, dan bagaimana menemukan gagasan yang akan menjadi proyek untuk dievaluasi. Nah, proyek itu sebenarnya tidak hanya hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil juga ya. Kalau kita jualan ya kita perlu evaluasi dong. Kalian ini saat ini digital sangat ini ya, sangat happening sekali kan. Dengan adanya kondisi pandemi banyak sekali berubah ya. Bisnis rata-rata sudah menggunakan online. Nah, online juga pun perlu dievaluasi. Apakah biaya operasional saya mencukupi atau tidak? Ya? Apakah kuota saya ini mencukupi atau tidak? Jadi hal-hal tersebut itu sangat-sangat penting dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu tidak hanya proyek, ya kita juga perlu adanya evaluasi. Evaluasi berarti harus bisa melihat ya situasi apa yang sudah kita lakukan dan kita perlu perbaiki untuk ke depan. Nah, itu evaluasi. Sama juga dengan proyek ya. Proyek ini nggak jalan nih, berarti dievaluasi, diganti. Karena proyeksi ini tidak memberikan manfaat yang sangat besar. Ya udah ganti, untuk ke depannya diganti proyeknya seperti apa. Nah, memang tujuan utamanya adalah untuk pembangunan sebuah negara. Kalau kita ya tujuannya untuk meningkatkan pendapatan kalau secara individu. Kalau perusahaan ya tetap profit. Ya. Kalau negara itu adalah untuk pembangunan, percepatan pembangunan.
ekonomi ya. Untuk kalau perusahaan ya pasti profit. Nah, di mana-mana perusahaan pasti ujung-ujungnya harus profit, keuntungan. Nah, kalau kita juga untuk meningkatkan pendapatan. Kalau secara individu dilakukan evaluasi untuk apa ya? Untuk meningkatkan kualitas ya, meningkatkan kualitas dari sisi manapun bisa jadi. Nah, konsep perencanaan. Jadi sebelum kita melakukan evaluasi ya kita harus melakukan. Jadi yang pertama itu adalah konsep perencanaan. Direncanakan dulu, sudah direncanakan, dilakukan, sudah dilakukan baru dievaluasi. Nah, evaluasi ini bisa kita lakukan kalau seandainya sesuatu itu sudah dilakukan. Ya, kalau seandainya kalian mau bisnis nih, Pak, saya sudah punya rencana nih Pak. Kira-kira bisa nggak langsung dievaluasi? Bisa saja, ya, bisa saja. Dievaluasi seperti apa? Rencananya direncanain dulu nih. Biaya-biaya yang coba dianggarkan apa saja. Nah, dievaluasi sama kita nih, wah ini masih bisa diminimumkan nih biayanya. Bisa saja seperti itu. Nah, cuman biasanya kebanyakan evaluasi yang paling efektif itu adalah ketika sudah dilakukan. Nah, tidak hanya tahap direncana. Tahap direncana bisa nggak dievaluasi? Bisa aja. Kalau sana direncana, lalu tiba-tiba dievaluasi, sudah dievaluasi, direncanakan, dievaluasi lagi, ya nggak maju-maju dong, nggak dilakukan. Jadi biasanya itu rencana, dilakukan, baru dievaluasi. Perencanaan merupakan proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi mengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan berbagai kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini bedanya jurusan ilmu ekonomi ya dibandingkan dengan jurusan-jurusan lain. Kita itu mencoba untuk merumuskan ya berbagai kegiatan yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai tujuan. Nah, untuk kondisi saat ini, untuk kondisi saat nanti. Jadi kita punya asumsi. Kondisi saat ini asumsinya pandemi, COVID. Apa yang harus kita lakukan? Ya? Artinya kalau seandainya ada UMKM yang masih konvensional, saat ini sudah mulai tinggalkan. Karena sudah tidak efektif lagi nih untuk di masa saat ini ataupun di masa yang akan datang. Mau nggak mau harus kerjasama dengan sistem ataupun dengan teknologi yang lebih modern. Nah, jadi itu bisa menjadikan tujuannya bisa tercapai. Nah, bentuk rencana itu ada 6 macam. Ya. Itu ada kebijaksanaan, perisai itu biasanya kebijakan ya. Adalah informasi yang dideskripsikan untuk menerangkan batasan keinginan secara umum dan komprehensif yang menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Jadi harus tahu dulu nih kebijakan-kebijakan yang ada ya, aturan-aturan yang ada. Jadi nanti perencanaan yang sudah kita lakukan tidak melanggar aturan-aturan tersebut ataupun tidak bertolak belakang terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya nih, kalian nih, wah ini untuk bisa Pak contoh gitu kan. Contoh bis ini lebih cepat nih menguntungkan, tapi ternyata kebijakan pemerintah tidak melegalkan bisnis tersebut. Ya jangan dong dilakukan karena itu sudah ada batasan-batasannya dan itu akan mengganggu kegiatan berikutnya. Terus yang kedua itu adalah prosedur. Ya, prosedur adalah informasi yang dideskripsikan untuk menjelaskan alur kegiatan pengerjaan suatu kegiatan secara kronologis. Prosedurnya seperti apa sih? Ya. Ini itu penting ya. Alurnya mau kemana nih? Kalian kalau mau buat usaha ya harus tahu, harus jelas nih, alurnya harus ngapain dulu. Ya. Yang penting yang pertama itu adalah niat. Ya. Jadi niat kalian mau buat usaha, niatkan dulu. Setelah itu ya rencanakan apa-apa yang harus dibeli untuk modal awal. Setelah itu bagaimana konsep pemasarannya. Setelah itu bagaimana mengevaluasikan produk kalian bisa sampai ke konsumen. Nah itu yang harus prosedur itu yang harus kalian paham. Kalau kalian mau bisnis ya, saya doakan lah semuanya jadi bisnis ya, pembisnis, businessman, businesswoman. Nah bisnis itu juga harus demikian. Jadi harus perlu prosedur, alurnya nih kemana nih, langkah-langkah apa aja nih. Ya. Kalau kita nggak tahu langkah-langkah apa aja nggak bisa. Jadi gini, kalau seandainya kalian dari rumah nih mau ke kampus, tapi kalau kalian tidak melewati langkah-langkah yang harus dilalui,
ya nggak sampai ke kampus ya. Teman-teman karena alurnya nggak jelas ya, teman-teman niatnya ke kampus, teman-teman di jalan belok ke simpang kanan, ya udah berarti nggak sampai nih ke kampus. Sehingga memang di situ alurnya secara kronologis itu harus jelas, ya. Prosedurnya harus jelas. Yang ketiga itu ada metode. Metode adalah informasi yang dideskripsikan untuk menerangkan berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk menjalankan sesuatu itu. Jadi harus ada metodenya. Metodenya menggunakan apa nih? Rencana kita menggunakan apa nih? Apakah kita menggunakan metode seperti ini, metode seperti ini? Ya, metode itu banyak sekali, macam-macam. Kita bisa lihat dari sisi penjualan, ya, laku atau enggak, metodenya seperti apa, bebas. Jadi saya coba akan jelaskan metode-metode apa saja yang dilakukan di evaluasi proyeknya. Terutama tadi di awal saya sebutkan ada NPV, ya, ada BCR, ada payback period, ada metode itu. Nantinya sudah dilakukan, ternyata payback period itu kapan periode itu akan kembali uang, ya, modal kita itu akan kembali. Sebenarnya 5 tahun nih, dihitung payback periodnya 5 tahun. Ternyata setelah 5 tahun, apa ini modal kita nggak kembali nih, tapi ada yang salah di situ. Nah, harus dilakukan metode. Kenapa menggunakan metode itu? Supaya kita bisa cepat-cepat mengevaluasi. Kalau kita tidak menggunakan metode, ya kita nggak tahu nih apakah sudah tercapai atau belum. Ya. Jadi metode itu adalah alat untuk bisa mengukur keberhasilan. Ini berhasil nggak bisnis? Sama kalau contoh bisnis kalian berhasil nggak dengan menggunakan metode ini? Saya sambil minum ya. Nah, terus selanjutnya ada standar ya, adalah informasi yang dideskripsikan untuk menjelaskan apa yang diharapkan dari berbagai kegiatan. Standarnya di mana nih? Kalian harus menerapkan standarnya. Terus saya mau jual goreng pisang nih, standar asumsinya pelanggannya sekian. Ya. Terus ini didapatkan oleh pemasarannya, target pasarnya ini untuk usia sekian sampai sekian. Ya. Terus balik modalnya selama sekian tahun atau sekian bulan. Nah, harus ada standarnya. Ya, untuk bisa tujuan ini tercapai atau tidak. Jadi metode ini adalah alatnya, standarnya ya ukurannya ini sampai di mana. Terus yang kelima itu anggaran. Nah, biasanya yang sering menjadi masalah itu di sini, di anggaran. Salah ya. Nah, sama juga pemerintah daerah, pemerintah nasional ya, batasnya di anggaran. Anggaran kita pasti terbatas. Kalau seandainya anggaran kalian tidak terbatas, ya kalian bisa bebas menggunakan metode apa, prosedurnya apa, standarnya seperti apa. Jadi bebas. Tapi yang menjadi masalahnya kan anggaran. Anggaran di sini disebutkan bahwa informasi yang dideskripsikan untuk transparansi penerimaan dan pengeluaran uang dalam suatu kegiatan. Jadi kita bisa lihat nih dari sisi penerimaan ataupun pengeluaran. Apa yang sudah kita keluarkan, apa yang kita sudah terima. Ini untuk asal rugi nih. Ini kalau kalian buat bisnis, ternyata bertahun-tahun ini rugi, ya harusnya tidak dilakukan bisnis lagi kan. Harusnya tidak ganti, metodenya ganti. Ya. Nah, terus selanjutnya yang keenam itu adalah program. Dan informasi yang dideskripsikan untuk menjelaskan secara komprehensif tentang pemakaian sumber daya secara integratif termasuk jadwal pelaksanaan berbagai. Program itu ya rancangan ya. Programnya apa aja nih untuk melakukan kegiatan proyek itu. Jadi programnya apa aja nih? Oh nih programnya ini dari sisi pemasaran ini ya, kalau secara bisnis ya, pemasaran ini dari sisi tempatnya programnya seperti ini. Jadi memang proyek ini tidak mudah. Jadi itu perlu berbagai pemikiran. Jadi tidak serta-merta udah di sini aja. Kenapa di situ? Pokoknya di situ lah Pak. Ambil contoh nih di mall ya yang baru buka tuh, ya kan. Nah, kenapa letaknya di situ? Ya pokoknya maunya di situ Pak. Nah, tidak, memang di situ mungkin ada kajiannya. Ada kajiannya kenapa tempatnya harus di situ ya. Kenapa harus di situ nih? Mungkin ada pilihan-pilihan yang lain nih di tempat-tempat yang lain, dan ternyata dijatuhkan pilihan di Suburaya, nah dekat bundaran itu. Kenapa di situ? Nah, itu sudah mungkin dilakukan kelayakan ya.
ini layak nih tempatnya di sini karena ada pertimbangan hal-hal yang lain dari sisi orang akses mudah segala macamnya. Dan itu memang menjadi sebuah perencanaan yang betul-betul harus matang, apalagi investasinya besar. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyusun sebuah perencanaan. Nah, di sini ada 9, Ada 9 yang harus dilakukan ya, minimal ya. Harus dilakukan. Yang pertama itu menentukan apa yang direncanakan dengan tegas dan jelas ya, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kalau kita mau merencanakan sesuatu, harus jelas dulu rencananya seperti apa. Ini udah betul belum ya keinginannya seperti itu. Jangan nanti tiba-tiba berubah ya. Biasanya kan rencananya A, tiba-tiba di tengah jalan belum tahu apakah proyek ini gagal atau berhasil, sudah ganti perencanaannya. Jadi memang harus dengan tegas ya dan jelas tujuan yang ingin dicapai. Jangan setengah-setengah antara mau maju, antara mau mundur. Nah, jangan seperti itu. Kalau buat perencanaan harus yakin ya. Saya yakin, saya tegas, saya jelas akan melakukan sebuah usaha ini ya. Usaha telur gulung gitu ya. Usaha telur gulung nih, udah yakin jelas saya harus melakukan itu. Nah, itu dulu yang harus ditanamkan. Kalau kalian antara mau jual telur gulung ke telur bulat, nah itu jangan sampai goyang ya, tambah. Kalau hasil proyek melihat itu semua di tahap perencanaan. Nah, yang kedua, mencari berbagai data yang berkenaan dengan berbagai kegiatan yang mungkin akan terjadi dalam rangka pencapaian tujuan. Nah, ini diperlukan informasi. Ya, saat ini media sosial sangat mudah kita akses, jadi bisa mendapatkan informasi. Cuman dilihat lagi informasi ini apakah betul atau hoax kan. Jadi harus harus di cross check ulang nih. Jadi kita harus cari betul-betul informasi. Nah, untuk menentukan sebuah proyek juga bukan hal itu. Perencanaannya harus seperti itu. Ya, sama juga dengan kalian, kalau kalian mau membuat usaha ya harus mencari data lah, atau mencari nih orang nih jual ini laku enggak ya, orangnya kayak gini nih gimana sih dapatnya, kan harus cari informasi dulu. Tidak serta-merta saya punya duit nih pokoknya saya mau jualan ini. Nah, kita nggak tahu ya informasi di luar berkembang seperti apa. Saat ini kan banyak sekali yang modern perubahan kita harus bisa bisa menerima informasi dari luar. Kalau seandainya dengan pemikiran sendiri juga sangat sulit. Nggak, pokoknya saya nak jual ini gitu kan. Mencari data, mencari informasi atau kegiatan lain yang mungkin kegiatannya mirip dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, itu akan sangat riskan. Bila sudah tidak, apalagi kalau tidak sesuai nih. Nah, zaman era 70-an dibawa di zaman sekarang, oh udah nggak nyambung. Supaya kalian direncana aja sudah gagal, apalagi dilakukan. Yang ketiga itu memilih berbagai data yang telah didapat sesuai dengan kebutuhan dan melakukan analisis dengan lebih mendalam. Ini memilih nih. Jadi data yang kita dapatkan, yang pertama ya, saya ingatkan yang pertama itu kita perlu rencana yang jelas, yang tegas, yang pasti. Ya saya mau yakin nih ini dengan rencana. Yang kedua itu mencari data. Setelah mencari data, dipilih datanya yang sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan analisis. Kira-kira data ini sesuai nggak ya? Seperti ini. Nah, setelah itu melakukan batasan atau menentukan batasan perencanaan. Tentukan dulu batasannya sampai mana nih perencanaan kita. Ada waktu, ada biaya, ada batasan-batasan. Ada tempat, saya mau tempatnya di Pontianak, jangan sampai di tempat lain, di Kuburaya ataupun di Mempawah ataupun di mana gitu kan, selain dari kota Pontianak. Nah, itu harus tentukan batasan-batasannya. Mungkin lebih kecil skalanya, saya pengennya jalan ini, itu batasan-batasan. Jadi kita sudah menyempitkan ya. Jadi dari sudah menentukan, mencari informasi, memilah, terus menentukan batasan. Yang keempat yang kelima, kita harus membuat berbagai alternatif rencana. Ya, ada rencana A, ada rencana B, ada rencana C. Jadi tidak satu rencana.
Kalau seandainya rencana ini ternyata wah ini dapat masalah nih, ini menentukan batasan rencana nih, karena kita nggak punya alternatif pilihan, jadi akhirnya rencana kita tidak berhasil. Di langkah keempat sudah tidak berhasil. Nah, yang di tahap kelima kita harus membuat alternatif rencana. Ini berbagai rencana. Nah, kalau bisnis ya juga seperti itu. Wah, rencana ini gagal nih, yang A nih. Nah, kita coba rencana B, rencana C. Ya. Kita sudah siapkan alternatif rencana. Memilih salah satu dari berbagai alternatif yang ada. Setelah sudah ada rencana kita, ya pilih salah satu. Ya, kalau satu udah nggak memungkinkan, ganti rencana yang lain. Yang ketujuh ya, menyiapkan jadwal pelaksanaan serta membuat langkah-langkah pelaksanaan yang lebih rinci. Jadi lebih rinci lagi ya, kapan harus kita mulai, berapa lama waktunya, berapa banyak uang kita anggarkan, ya. Jadi untuk modal awalnya apa-apa saja. Yang ke-8 ya, mengecek kembali terhadap perencanaan yang diusulkan sebelum berencana dilaksanakan. Dicek lagi, dilihat lagi ya, diulang rencana kalian seperti apa. Oke, sudah yakin nih, nah, perencanaan akan dilakukan. Ya, perencanaan tinggal pilihannya 2 aja, bisa berhasil, bisa gagal. Ya, itulah proses perencanaan. Jadi kalau nanti hasilnya, Pak, itu kan kegagalan adalah keberhasilan tertunda, ya bisa aja seperti itu. Kalau perencanaan kalian gagal, kalian coba lagi, dievaluasi lagi perencanaan mana yang kalian gagal. Ya, nah, seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu? Kalau saya terlalu cepat, kasih tahu ya. Gimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Kan saya. Dulu nih manfaat ya, karena kita sudah punya arahan. Kita sudah punya rencana, kita sudah punya alur yang jelas. Kita sudah mempersiapkan alternatif yang ada. Sehingga manfaatnya untuk pelaksanaan kegiatan proyek. Apabila dalam satu proyek itu menyimpang dari apa yang kita rencanakan, budgetnya yang awalnya 20 juta nih, nah ya, ternyata waktu pas pelaksanaan kegiatan proyeknya 15 juta, belum jadi apa-apa nih, ternyata membutuhkan dana 30 juta. Nah, jadi itu kita bisa tahu gitu. Ini ternyata ada yang salah nih di sini, kita apa-apa. Memahami potensi dan proses pengembangan proyek baik yang bersifat tangible ya, berwujud ataupun intangible ataupun tidak. Jadi kita harus pahami nih potensi-potensi ya, proses pengembangan. Potensinya seperti apa, jadi manfaat rencana itu. Jadi dari perencanaan itu kita mendapatkan informasi-informasi, bisa memahami ya potensi kira-kira proyek ini ataupun bisnis ini bisa berhasil atau mengantisipasi masalah pembangunan yang spesifik, terutama mengenai ketepatan jumlah sumber daya yang dibutuhkan serta target yang ingin dicapai dari suatu proyek. Antisipasi masalah, bukan mengantisipasi ya, bukan P ya, mengantisipasi. Bisa mengantisipasi masalah dengan adanya kita membuat sebuah rencana. Terus udah kita buat untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan terjadi ketika proyek itu ya. Ini memberikan kesempatan ya membuat skala prioritas. Nah, ini manfaat rencana itu pasti skala prioritas. Karena nggak mungkin semua rencana kita lakukan. Sama seperti kalau di daerah ya, di nasional pasti banyak itu program kerjanya banyak sekali. Nah, dengan adanya rencana sudah kita buat, kita sudah bisa memberikan kesempatan untuk bisa skala prioritas mana yang terlebih dahulu. Apakah di jalan, apakah di sektor pendidikan, apakah di sektor kesehatan, apakah di sektor pertanian. Nah, itu penting. Yang mana dulu nih yang harus kita lakukan. Nah, kalau dari sisi perencanaan daerah ya, kalau kita ya, kalau kita mungkin banyak nih hidup kita rencana nih. Mau usaha gak, kawin gak kan,
mau kerja gak, kan nanti kita bisa tahu nih kalau prioritas kita yang. Jadi untuk mempermudah, jadi saat ini ya buat rencana hidup kalian, minimal kalian punya rencana untuk hidup kalian. Kalau kalian hidup tak ada rencana, itu bahaya itu, tak lama lagi itu kan kayaknya tubuh. Jadi bingung kan, Pak saya ikut alur aja Pak, santai aja gitu kan, woles aja gitu kan. Jadi bingung kan kalau seandainya besok kita mau ngapain, temenung gitu. Karena kita nggak punya rencana. Nah di sini tujuannya, manfaatnya dengan adanya rencana itu mempermudah dalam melakukan proyek. Sudah ada rencana-rencana yang sudah dilakukan, sudah dibuat. Nah ketika kita evaluasi tahap-tahap mana ternyata yang mengalami kesalahan, dan kita bisa langsung memperbaiki. Tapi kalau seandainya kita tidak punya rencana, kan, lakukan, dievaluasi, bingung, nih yang salah nih yang mana ya? Nah, kan biasa gitu tuh. Ini yang salah nih siapa ya? Siapa banyak salahnya? Karena tidak ada perencanaan yang baik. Selanjutnya memperoleh kesempatan dalam memilih informasi yang terbaik dari sekian alternatif yang ada. Jadi bisa mendapatkan informasi ya dari kegiatan perencanaan. Nah, selanjutnya memberikan arah penggunaan alokasi sumber daya secara efisien dan efektif. Jadi lebih efisien, lebih efektif dengan menggunakan rencana. Alokasi yang ada sekian nih. Jadi untuk bisa mengefisienkan itu gimana nih caranya? Jadi sumber daya yang tersedia ini. Jadi bagaimana membuat sumber daya itu efektif dilakukan maupun efisien dilakukan. Nah, manfaat investasi ya tadi atau nyambung ke sini dari rencana ada investasi. Karena berkaitan erat ya. Investasi ini kaitannya dengan uang ya, dengan negara. Nah, apa manfaat investasi untuk sebuah proyek? Ciptakan lapangan kerja baru, dapat menyerap tenaga kerja. Minimal kalau seandainya kalian tidak terlibat di proyek pemerintah, kalau kalian terlibat di proyek kalian ya, usaha kalian ya, usaha kalian maju, minimal kalau sudah banyak pelanggannya pasti akan membutuhkan tenaga kerja, dan itu dapat menyerap tenaga kerja. Dan merubah status sumber daya, lahan, bahan, baku ataupun tenaga kerja dari yang tidak produktif menjadi lebih produktif. Ini manfaat. Jadi yang awalnya itu tidak berguna, ya, tiba-tiba kita olah, kita ciptakan dijadikan bisnis, dan ternyata itu bermanfaat. Sesuatu yang awalnya tidak bermanfaat, tidak produktif, jadi produktif. Yang ketiga, adalah meningkatkan output yang dihasilkan dalam perekonomian. Jadi, pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kan output yang dihasilkan dalam suatu negara. Nah, dapat meningkatkan. Walaupun kondisi pertumbuhan ekonomi kita saat ini sedang mengalami resesi sedikit ya, tapi saya lihat di tahun 2020 ini sedikit naik lah dibandingkan dengan awal-awal atau pertengahan tahun 2020. Yang keempat itu menghemat dan menambah di negara kalau kita begitu. Oke, sampai di sini aja kita diskusikan dulu. Silakan ya.